Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi bersama gue Abdi Negara Vlogger. Tuntutan hidup sehat memang sekarang sedang menjadi tren ya di masyarakat, dan kali ini gue mau ngebahas suatu barang yang berkaitan dengan hidup sehat. Mau tahu barangnya apa? Check this out. Ya, ini dia sepeda lipat. Kali ini yang akan gue review adalah merek Exotic 2026 MT. Oke, bicara tentang sepeda lipat, mengapa ini menjadi digandrungi oleh masyarakat terutama di kota-kota besar? Karena cenderung di kota-kota besar itu sekarang sedang digalakan untuk melakukan segala sesuatu yang berbau ramah lingkungan, seperti tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum sebagai gantinya. Dan bersepeda ini bisa dijadikan alat untuk kita menjaga lingkungan sekaligus juga menjaga kesehatan. Dan sepeda lipat sangat praktis terutama bagi di kota-kota besar yang sudah memiliki mass transportation ya, yang bisa dimasukkan ke MRT misalnya ataupun ke kereta-kereta cepat ya, seperti di Jakarta. Sepeda lipat ini menjadi sepeda yang kiranya bisa dijadikan pengganti transportasi kita saat menuju ke kantor ataupun ke tempat-tempat pekerjaan kita masing-masing. Ya, langsung kepada review kita, yaitu Exotic 2026 MT ya, MT ya. Ini serinya sebetulnya ada lagi yang lebih di atasnya, harganya beda 250.000. 26 TX ya. Itu dia punya pengereman yang disematkan disc brake ya, atau seperti piringan ya, ada di bagian depan. Tapi yang seri ini 2026 MT sistem pengeremannya masih standar, walaupun sudah V-brake ya, sudah V-brake jadi lebih pakem. Tapi ini adalah seri di bawahnya 2026 TX. Oke, sekarang kita bahas kelebihan-kelebihan dari sepeda lipat Exotic 2026 MT ini. Yang pertama, yang patut dibanggakan sebetulnya menurut saya ada 3 hal ya. Yang pertama, ini sudah menggunakan rem berbentuk V ya, V-brake ya, biasa disebut dengan V-brake. Jadi rem ini digunakan di bagian depan dan belakang. Tuh, jadi cirinya adalah dia punya sumbu jepit, yaitu di bagian sebelah sini. Kalau yang model-model sepeda lama kan dia hanya persilangan antara dua besi ya, seperti model X. Tapi kalau ini sudah seperti model V. Jadi pengeremannya lebih pakem sekaligus lebih lembut, tidak ngesot ya. Kalau sepeda-sepeda zaman dulu ketika direm terlalu dalam maka dia akan ngesot gitu, atau bergesekan dengan permukaan jalan lebih kasar. Tapi kalau rem yang model-model seperti ini lebih lembut dan lebih pakem. Kemudian yang patut dibanggakan adalah dari sepeda ini, walaupun harganya hanya 1 jutaan, tapi dia sudah memakai 7 transisi gigi ya, atau persneling. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Kalau kita mau menggerakkan tinggal pencet bagian ini. Nah, ini berganti ke gigi yang lebih sumbunya lebih besar atau lebih berat. Dan kalau kita mau ringankan lagi tinggal ditarik aja ke bagian atas atau bagian luar dari sisi stang. Nah, ini gigi 1 ini adalah putaran yang lebih ringan, 2 lebih berat sedikit, 3, 4, 5 dan seterusnya itu akan menjadi lebih berat. Biasanya kita memakai untuk harian ya cukuplah di gigi 3 atau gigi 4 ya. Ini
bisa digunakan dalam keadaan santai ya, dan juga tidak melelahkan. Itu ada di gigi 3 dan gigi 4. Ya, masih berkaitan dengan persneling atau gigi ya, mereknya sudah Shimano ya, Shimano. Jadi ya ini standar yang bagus lah gitu Shimano. Jadi ini juga udah dicat chrome ya, agak lebih mewah sedikit. Biasanya kan masih agak doff atau warna hitam, tapi ini sudah dicat chrome, mengesankan kesan yang lebih mewah. Dan kemudian sisi yang bisa dibanggakan dari sepeda 1.300.000 ini adalah di bagian ini nih, pedal ya. Jadi di bagian pedal ini sudah menganut sistem bearing ya. Ini adalah bearing teman-teman tuh ya. Jadi dia tidak lagi menggunakan bulatan-bulatan seperti pelor ya. Ya, fungsinya apa? Tentu saja ini akan menambah percepatan ataupun menambah akselerasi. Jadi ketika kita menggunakan sepeda ini terasa lebih ringan dan lebih cepat. Untuk mengetahui seberapa bermanfaatnya bearing ini, nanti akan kita coba ya uji cepat dengan menggunakan stopwatch berapa yang bisa ditempuh. Nanti akan kita coba speed test ya, sesuai dengan kemampuan saya dengan jarak 100 meter dengan gigi 3. Berapa nanti waktu yang akan dihasilkan dari sepeda ini. Yuk kita lihat. Dan yang menurut saya sangat membantu pengendara adalah di bagian ini nih, jok ya. Kebanyakan sepeda-sepeda terutama yang agak middle high ya, yang agak harganya di atas 4 juta ke atas itu ya, itu joknya ini tidak seempuk ini. Tapi kalau di Exotic 2026 MT ini joknya sudah dilapisi busa yang cukup tebal ya. Ditambah lagi di bagian bawahnya ada semacam ini nih, per ya. Walaupun memang menambah bobot sepeda, tapi ini kalau dipakai kita agak jarak jauh, misalnya ke kantor gitu ya, jok ini sangat membantu karena cukup lebar di bagian belakang ya, dan juga empuk. Kita tidak usah lagi menambah busa jok ataupun lapisan busa di bawah celana sepeda kita, tapi ini sudah cukup empuk dan nyaman. Oh iya, hampir lupa, Exotic 2026 ini yang saya dapatkan adalah berdiameter roda 20 inch ya, artinya masih bisa masuk ke transportasi umum karena masih diperbolehkan dengan batas maksimum roda 20 inch kalau kita mau masuk ke transportasi umum seperti MRT. Jadi di seri ini adalah yang saya punya ini adalah seri 2026 yang bannya 20 inch. Ada di bawah ini yang bannya 16 inch, itu lebih kecil. Walaupun rangka dan yang lainnya ini sama, tapi bannya hanya lebih kecil, yaitu 16 inch. Itu biasanya digunakan untuk remaja ataupun anak-anak. Bannya ini cukup bagus ya, dengan ulir yang sama dengan Pacific nih. Kalau teman-teman tahu sepeda Pacific, memang satu pabrik ya. Pacific dengan Exotic itu adalah satu pabrik nih, Exotic by Pacific. Jadi kalau teman-teman punya sepeda Pacific yang memang sudah lebih dahulu terkenal ya, jadi sepeda Exotic ini memang dibuat satu pabrik dengan Exotic. Jadi harganya pun dengan seri Pacific folding ya, yang lipat itu paling beda 300.000 lah. Kalau ini harga 1.3, mungkin kalau Pacific yang paling standar itu bisa didapatkan dengan harga 1.5 ataupun 1.600. Kalau di sepeda Pacific yang seri paling bawah banget ya, itu dia belum memakai ini ya, belum memakai bearing sebagai rotor ya, tapi dia masih pakai pelor ya. Tapi kalau di sepeda Exotic ini, yang seri ini sudah menggunakan bearing. Dan satu lagi nih yang gue suka dari sepeda entry level ini adalah di bagian stang ya, sudah dilapisi karet yang empuk ya. Jadi posisi tangan saat berkendara atau saat goes akan sangat nyaman gitu. Ini biasanya lapisan-lapisan karet seperti ini ada di sepeda-sepeda yang sudah 5 jutaan ke atas nih. Tapi di Exotic ini 2026 MT ini sudah
dapat atau sudah dilengkapi dengan lapisan stang ya yang berbentuk dengan karet ini. Cukup nyaman. Oke, itu tadi beberapa kelebihan dan sekarang kita bahas kurangnya dari sepeda ini. Apa sih kurangnya? Yang pertama adalah kalau menurut saya ada di ukuran jarak antara setir sampai ke jok, sampai ke tempat duduk bagi si pengendara ya. Karena panjang batang dari sini ke sini itu agak pendek untuk ukuran tubuh saya yang bertinggi badan 171 cm. Nih, kita ukur ya berapa. Kalau kita ukur ujung rangka yang ada di setir ataupun stang sampai ke rangka yang di atasnya ada pedal, maka ini akan berukuran panjang sekitar 57 cm ya. Jadi untuk saya yang bertinggi badan 171 cm ini ketika menggoes ataupun menginjak pedal agak menekuk di bagian perut. Jadi cara solusinya memang harus ditinggikan joknya minimal 50 cm lah, dari bawah sampai ke atas ini harus 50 cm karena untuk mengikuti ukuran tubuh saya yang 171 cm. Kalau enggak nanti akan menekuk ketika menggoes dari bagian perut ke bagian pangkal paha, itu menyebabkan kita cepat capek. Apabila dibandingkan dengan sepeda yang harganya di atas sepeda ini seperti sebut saja United ataupun Pacific lah. Pacific yang satu pabrik dengan Exotic ini, dia jarak dari sini ke sini itu sekitar 70-an cm ya. Jadi dia lebih panjang sehingga memudahkan bagi orang yang bertinggi badan 170 ke atas untuk melakukan penggoesan ataupun dikendarainya lebih nyaman lah ya. Oke, menurut saya kelemahan yang kedua selanjutnya adalah dari material-material selain rangka ya, seperti material rem, kemudian engsel-engsel lipatan ini, kemudian yang ini ya, ini terkesan murah ya. Dan kemudian kalau kita buka ya engselnya, ya ini dia, terlihat sangat murahan ya, eplek-eplek. Tapi kalau ketika kita mengunci sih rapat, cuman ketahanannya mungkin ya 2 tahun lah. 2 tahun menurut saya, perkiraan saya ini 2 tahun kita udah harus ganti bagian ini, harus kita ganti nih karena ini pasti akan jadi longgar ya. Tuh, ini karet sealnya aja sangat murah ya, kelihatannya sangat murah gitu kan. Kemudian ini bukan besi tebal, ini besi tipis. Yang cukup lumayan adalah di bagian ini nih, di bagian engsel dari peninggi jok. Ini besinya cukup bagus ya, tuh beda nih ya, bunyinya aja beda ya. Yang bagus hanya ini nih, menurut saya hanya di bagian ini. Tapi kalau di bagian engsel batang, rangka, dan juga di engsel setang ini bahannya hampir sama, besi-besi tipis yang paling setahun 2 tahun kita udah harus ganti karena akan longgar. Kemudian di bagian rem juga sama, ini besi tapi kayak seperti plastik ya. Plastik deh, ini adalah plastik ya, plastik, dan bahannya kelihatan cukup murah, ringkih ya. Bisa sih kita ganti dengan yang upgradean Pacific ya, merek Pacific, sekitar 35.000 lah kalau kita mau ganti ya. Di bagian rem ini nanti kalau model Pacific itu dia lebih kecil seperti ini dan bentuknya lebih lurus, tapi bahannya lebih bagus ya. Ini juga terlihat sangat murah ya. Dan satu lagi kelemahan yang ketiga adalah menurut saya, karena sepeda ini bukan berbahan aluminium ataupun karbon ya, karena harganya juga harga yang standar ataupun yang harga-harga permulaan bagi orang yang baru mau coba-coba punya sepeda. Kelemahan yang ketiga, ketika kita lipat, bobot dari sepeda ini cukup menguras tenaga ketika kita akan bawa ke dalam transportasi umum. Kita cek berapa
berat dari sepeda ini ketika dilipat. Ini adalah bentuk setelah dilipat. Kita coba timbang berapa bobotnya. Ya, kita lihat berapa berat dari sepeda ini setelah dilipat. 22 kilo, teman-teman. Jadi berat ini ada 22 kilo. Ya, dengan berat 22 kilo menaiki eskalator ataupun menaiki transportasi umum, ya menurut saya harus terbiasa, kalau enggak ya cukup ngos-ngosan membawa sepeda ya seberat 22 kilo ini, ya setara dengan tabung gas kosong lah. Dan mungkin karena ini bukan 3 volt ya, kalau 3 volt itu kan memang dipersiapkan untuk lebih mudah dibawa ya, ataupun ada rotor ataupun roda di bagian jok belakang untuk memudahkan penggunanya ketika ada di transportasi umum, kan dia bisa didorong. Tapi kalau ini walaupun lipatnya cukup simpel, hanya tinggal melipat stang kemudian batang lalu menurunkan jok, tapi ya cukup berat, namun lipatannya masih bisa diizinkan untuk masuk ke transportasi umum. Oke, itu tadi vlog gua mengenai review sepeda Exotic 2026 MT ini. Jadi sekali lagi ini adalah sepeda lipat seri entry level ya, yang low end, harganya 1.300.000-an. Ini gue beli offline langsung ke toko. Tapi kalau di online juga harga termurahnya untuk sekarang sekitar 1.300.000 sampai 1.350.000. Itu belum ongkir. Makanya kemarin gue putuskan untuk membeli sepeda ini langsung ke tokonya karena lebih murah. Lalu mungkin di luar sana ada beberapa merek lain yang serinya ataupun yang jenisnya entry level seperti Odyssey, kemudian ada Turanza, lalu mungkin yang agak lebih bagus adalah Pacific ya, yang satu pabrik dengan ini. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman mau punya budget berapa dan juga kebutuhannya ataupun menginginkan sepeda yang seperti apa ya. Kalau di seri ini sudah cukup lengkap, bisa dilipat, kemudian remnya juga sudah V-brake walaupun belum ada cakram. Kalau mau nambah 100-200 ribu lagi mungkin bisa dapat yang ada cakramnya. Lalu kemudian mungkin yang jadi persoalan adalah ketika menggunakan sepeda ini dan dilipat dan masuk transportasi umum harus terbiasa karena bobot sepeda ini 22 kilo. Jadi teman-teman harus sudah terbiasa menggotong sepeda ini untuk menaiki transportasi umum. Dan yang paling saya suka dari sepeda ini adalah di bagian pedalnya, dia sudah menggunakan bearing ya. Jadi ketika kita akan melakukan akselerasi, dia sudah cukup ringan dan gesit. Jadi itu pengaruh dari bearing yang disematkan di dalam pedal goesannya itu. Jadi tidak lagi menggunakan pelor. Oke, segitu dulu review gue pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Gue Abdi Negara Vlogger. Assalamualaikum